Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kaan di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal dan pembahasan fisika tentang listrik statis gaya kolom. Oke, sebelumnya like dan subscribe dulu channel ini agar adik sekalian bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Terima kasih. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 tentang gaya kolom dalam suatu medium. Dua buah muatan titik masing-masing sebesar 10 mikrokolom dan 4 mikrokolom. Langsung saja ya diketahui Q1-nya 10 mikrokolom atau 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian Q2-nya 4 mikrokolom sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terpisah sejauh 10 cm. Berarti R sama dengan 10 cm atau 10 pangkat min 1 meter. Kedua muatan tersebut berada dalam medium yang memiliki permitivitas relatif sebesar 3. Epsilon ya sama dengan 3. Berapakah besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut? Ditanya F sama dengan berapa? Oke, langsung saja ke rumus untuk gaya kolom dalam suatu medium ya. F sama dengan K per epsilon kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Masukkan nilai. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dibagi 3 kali 10 kali 10 pangkat min 6 kali 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 1 kurung kuadrat. Diperoleh 9 bagi 3, 3 ya, kali 4-nya 12 kali 10 pangkatnya 9 tambah 1 10 ya, dikurangi 12 min 2 pangkatnya yang bawah min 2 jadi habis. Jadi hasilnya 12 Newton dan jawabannya B. Soal nomor 2, gaya kolom oleh dua muatan. Dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti gambar. Muatan di A adalah 6 mikrokolom dan gaya yang bekerja pada kedua muatan 30 Newton. Dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Jika muatan B digeser sejauh 1 cm ke kiri dan K 99 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat C-2, maka gaya listrik sekarang adalah. Dari soal diketahui QA muatan A ya, 6 mikrokolom, kemudian F1 30 Newton, R1 3 cm di jarak mula-mula antara muatan A dan muatan B. Kemudian R2 setelah digeser ya, muatan B-nya R1-1 atau 3-1 sama dengan 2 cm. Jadi muatan B digeser mendekati muatan A. Ditanya berapa F2-nya sekarang. Untuk rumus gaya seperti sebelumnya sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Selanjutnya dia menggunakan hubungan antara gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, maka berlaku perbandingan F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kurung kuadrat. Masukkan nilainya, F1-nya 30 per F2 dicari sama dengan 2 per 3 kurung kuadrat. Sama dengan 2 per 3 dikeluarkan jadi 4 per 9. Sehingga diperoleh F2 9 per 4 dikali 30. 9 per 4 kali 30 sama dengan 67,5 Newton dan jawabannya B. Soal nomor 3. Dua muatan listrik yang besarnya sama namun berlainan tanda terpisah pada jarak R sehingga timbul gaya elektrostatis sebesar F seperti gambar di bawah ini. Ini gambar kondisi mula-mula kedua muatan. Jika kedua muatan dijadikan 3R, maka di jaraknya diperbesar ya. Maka gaya elektrostatis yang bekerja pada tiap muatan adalah diketahui Q1 sama dengan Q2, R1 sama dengan R, R2 sama dengan 3R, F1 sama dengan F, ditanya berapa F2-nya sekarang. Oke, langsung saja dengan
rumus seperti tadi ya, di mana F perubahan terbagi dengan kuadrat jarak. F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Masukkan nilainya F1 sama dengan F dibagi F2 sama dengan 3R per R kurung kuadrat. R-nya dicoret sehingga menjadi F per F2 sama dengan 9. Atau F2 sama dengan 1/9F. Dan jawabannya E. Soal nomor 4, gaya kolom oleh 3 muatan segaris dengan resultan gaya sama dengan 0. Dua muatan masing-masing 8 mikrokolom dan 2 mikrokolom diletakkan pada sumbu X pada jarak 6 meter satu sama lain. Muatan pertama terletak pada pusat koordinat. Agar sebuah muatan negatif tidak mengalami gaya sedikit pun, maka muatan ini harus diletakkan pada posisi. Dari soal diketahui Q1 8 mikrokolom, Q2-nya 2 mikrokolom. Terletak pada garis koordinat ya seperti ini. Untuk muatan pertama pada sumbu koordinat Q1 titik 0, kemudian Q2-nya pada posisi 6. Karena dua muatan ini bermuatan positif sejenis, maka letak muatan Q3 negatif berada di antara keduanya. Misalkan di posisi ini Q3 dengan resultan gaya F sama dengan 0, yaitu muatan 3 dan muatan yang kedua tarik-menarik arah ke kanan. Sedangkan muatan 3 dan muatan 1 tarik-menarik arah ke kiri. Yang arah ke kanan sebagai F23, yang arah kiri sebagai F13, sehingga berlaku F13 sama dengan F23, sehingga resultan gayanya sama dengan 0. Nah, dari sini dimisalkan X ya antara muatan 1 dan 3, sedangkan muatan 2 dan muatan 3 6 min X. Sehingga R1 sama dengan X dan R2 sama dengan 6 min X. Ditanya berapa X-nya. Dia menggunakan perbandingan muatan dan jarak ya, Q1 per Q2 sama dengan R1 per R2 kurung kuadrat. Masukkan nilainya, Q1-nya 8 bagi Q2-nya 2. 8 per 2 sama dengan R1-nya X dan R2-nya 6 min X. Kurung kuadrat. 8 per 2 sama dengan 4 sama dengan X per 6 min X kurung kuadrat. 2 ruas di akar sehingga diperoleh akar 4 sama dengan 2 sama dengan X per 6 min X. Kali silang 12 min 2X sama dengan X atau 12 sama dengan 3X sehingga diperoleh X sama dengan 4. Dan jawabannya D. Soal nomor 5, gaya kolom oleh 3 muatan segaris dengan resultan gaya tidak sama dengan 0. 3 muatan listrik disusun seperti gambar. Gambarnya ini ya. Besar dan arah gaya kolom pada muatan B adalah. Untuk menentukan arah dan besar resultan gaya, kita perhatikan gambar yang di sebelah kanan ini. Patokannya pada muatan B, di mana muatan B dan muatan A ini berlainan jenis, sehingga tarik-menarik. Jadi arah gayanya menuju muatan A sebagai FBA. Berikutnya antara muatan B dan muatan C karena sejenis maka tolak-menolak. Arah gayanya menjauhi muatan C yaitu ke kiri sebagai FBC. Dengan demikian maka resultan gaya di muatan BFB sama dengan min FBA, arah ke kiri negatif ya, dikurangi FBC. Kemudian dijabarkan menjadi min KQA QB per RBA kuadrat dikurangi K QB QC per RBC kuadrat. Untuk memudahkan kita keluarkan ya untuk K dan QB-nya karena sama dengan min K QB buka kurung QA per RBA kuadrat ditambah QC per RBC kuadrat. Setelah itu masukkan nilai-nilainya.
sama dengan min K kali 2Q kurung Q per R kuadrat tambah Q per 2R kurung kuadrat. Setelah itu Q per R kuadrat ini kan bisa keluar. Nah, 1 per R kuadrat jadi R pangkat min 2. Sehingga 1 ditambah 1/4 jadi 1,25. Hasilnya min 2 kaki kuadrat R min 2 kali 1,25, yaitu dari 1 ditambah 1/4 sama dengan min 2,5 kaki kuadrat R min 2. Nah, tanda negatif ini menunjukkan arah ke kiri, sama dengan 2,5 kaki kuadrat R min 2 ke kiri. Dan jawabannya A. Oke, demikian soal dan pembahasan dari KAN tentang listrik statis gaya kolom. Semoga bermanfaat dan dukung selalu channel ini dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan dan tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.